netizen, kenalin aku Risna, aku Evelyn, aku Sio. Aku juga. Jadi di sini kita mau ngewawancarain atau nanya-nanya tentang seputar politik nih kepada mahasiswa Unisa. Segimana sih peka mereka terhadap politik? Segimana sih partisipasi mereka terhadap politik yang ada di Indonesia saat ini? Apalagi di Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya untuk melakukan atau mempersiapkan pemilihan pada tahun 2024. Yuk ikuti kita. Yo. Halo Kak, sorry nih dari waktunya. Sebelumnya kakaknya atas nama siapa ya? Saya Kadinova Suwadiana, mahasiswa pendidikan sejarah. Sebelumnya Kak, generasi Z ya? Iya, kebetulan saya kena 2000. Kita nih mau tahu gimana sih respon atau partisipasi generasi Z terhadap politik di Indonesia. Kita mungkin langsung tanya aja Kak ya? Boleh. Nah yang pertama, apakah Kakak sebagai mahasiswa Iya, saya mahasiswa seperti mengikuti politik di Indonesia? Untuk saat ini saya mengikuti politik di Indonesia karena ini masuk ke bulan-bulan politik ya. Bakal ada pemilu. Yang bidang-bidang Iya. Terus biasanya kan kakaknya tahu nih dari mana sih kakak mengenal politik atau dari kapan sih kakak mengikuti politik di Indonesia? Kalau mengikuti politik di Indonesia tentunya sudah saya semenjak SMA ya. Kebetulan saya juga jurusan IPS, mempelajari itu sejarah politik di Indonesia, sejarah politik dunia dan lain sebagainya. Dan bisa dikatakan saya semenjak SMA sudah mengenal politik dan partai-partainya. Jadi pertanyaannya kak, menurut kakak tuh kayak sekarang ini kan kita lagi booming-boomingnya tuh ya partai politik ya, setidaknya promosiin calon-calon mereka. Nah kakak itu dari mana sih mengenal peran media digital Oke, jika kita melihat saat ini dunia sedang digencarkan dengan media sosial seperti itu ya, TikTok, Instagram. Nah, untuk politik di media sosial itu menurut saya itu merupakan suatu trik atau taktik yang bisa menguntungkan partai politik itu sendiri karena saat ini kan masyarakatnya memegang HP itu full seharian dan itu sebagai sarana pengantar untuk meminta dukungan seperti itu. Terus kayak udah kayak ada promosi gitu, udah ngelamar calon, kenalin visi misinya, itu kan bagian dari kampanye. Kakak di masa saat ini etis nggak kalau partai politik itu melakukan kampanye di media sosial? Oh, itu sangatlah etis. Namun perlu diingat bahwa kampanye itu harus dilakukan supaya tidak menyimpang dari norma-norma yang sudah berlaku. Misalnya tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan meminta dukungan di media sosial itu juga sah-sah saja dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat Indonesia khususnya. Oke kak, yang terakhir nih, menurut kakak gimana tanggapan kakak terhadap itu calon-calon yang aktif banget nih di media sosial, sering posting, mungkin itu bagian dari pencitraannya dia ya untuk menaikkan ratingnya dia mungkinnya. Nah bagaimana tanggapan kakak terhadap hal tersebut dan siapa sih sebenarnya mereka tuh bermain media sosial gitu, siapa sih sebenarnya sasaran mereka? Untuk sasaran dari kampanye media sosial itu tentunya generasi Z ya. Kan saat ini kebanyakan atau mayoritas masyarakat Indonesia didominasi oleh generasi Z. Jadi tentunya partai politik itu meminta dukungan kepada generasi Z dengan mengikuti gaya mereka. Misalnya bermedia sosial, menciptakan suatu sound yang eye-catching mungkin, biar kita bisa memilih partai itu seperti Partai Perindo dan PAN itu ada masa yang sudah viral saat ini. Nah itu juga merupakan bagian dari kampanye yang saya rasa itu cukup kreatif bagi partai politik Indonesia saat ini karena tidak hanya terpaku pada kampanye-kampanye seperti baliho dan lain sebagainya. Oke, berarti itu Kak, tentang pencitraannya itu gimana lebih spesifiknya? Kalau pencitraannya itu menurut saya sih namanya juga minta perhatian ya. Itu pasti aja pencitraan yang dilebih-lebihkan seperti itu, mungkin kampanye-kampanye apabila saya terpilih dan lain sebagainya itu menurut saya itu sah-sah saja, namun itu juga harus diimbangi dengan realisasi yang ada ketika dia dipilih, jangan hanya omong saja seperti itu. Kak, makasih Kak ya, Ya. maaf udah mengganggu waktu kita. Kak, banyak banget yang mungkin kakaknya juga main Facebook, main Iya, main. Instagram,
kebijakan baik dari lembaga legislatif maupun eksekutif. Nah, dia tuh menaikkan popularitasnya dari media sosial itu. Nah, sebenarnya siapa sih sasaran mereka? Apakah itu juga termasuk pencitraan nggak menurut kakak? Iya. Kan banyak postingan positif gitu ya saat ini. Menurut saya pribadi ya pasti tentunya masyarakat itu sendiri, karena mereka tuh kan nyari suara, nyari suara gimana pun caranya, ya intinya biar menang gitu. Jadi walaupun dimanapun sistemnya, kalau mau nyari suara kan harus ke masyarakat maupun dari beberapa kalangan. Setelah itu tadi apa pertanyaan kita tuh? Apakah itu termasuk pencitraan atau tidak? Kalau menurut saya termasuk ya, karena kan platform itu cuma menyampaikan gagasan mereka. Setelah itu supaya mereka didengarkan dan juga supaya dipilih itu. Ya cuma itu cara simpelnya, biar mereka nggak mau jauh-jauh pergi kemana-mana, nggak ngabisin uang kemana-mana. Ya itu platform itu diandalkan jadinya. Walaupun ada beberapa masyarakat yang kurang update terkait dengan media sosial, habis itu ada yang tidak mempunyai media sosial, itu terutama di pelosok-pelosok kan Indonesia sendiri kan masih banyak masyarakat yang ada di pelosok-pelosok. Jadi itu udah nggak terlalu penting. Terima kasih banyak. Oh iya. Kak. Itu aja dari kita. Sorry banget mengganggu Kak. Ya, Oke, see you. Kak, selamat siang. Sibuk nggak Kak? Ya. Ini kami dari iya dan waktu tes pakai seperti ingin tanya sejauh mana kakak mengenal politik. Dan sebelumnya nama kakak kakaknya nggak termasuk golongan generasi Z kan ya? Iya, karena kan masuk tahun 2000. Oke, jadi sebelumnya maaf banget nih Kak, kita menyita waktu kakak ya. Kakaknya ada kuliah nggak sekarang? Saat ini tadi udah ada, sekarang udah nggak ada. Oke. Kita mungkin langsung ke pertanyaannya Kak ya. Nah, Kak mengikuti politik yang ada di Indonesia nggak? Mengikuti pastinya mengikuti, karena menurut saya pribadi mengikuti partai politik, maksudnya mengikuti politik itu kan banyak jenis. Kalau saya sendiri selaku mahasiswa pasti ikut di partisipasi masyarakat, partisipasi politik aja, yaitu kecoblosan saat pemilu dan lain sebagainya. Dari mana sih kakaknya mengenal politik Kak? Jadi saya pribadi mengenal politik dari pertama media sosial. Yang paling terpenting itu dari televisi, itu dari sejak kecil. Setelah itu dari pendidikan, itu dari PPKN dulunya. Sekarang ya paling dari media sosial kayak Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, menurut kakak ini kan kita ini di masa gencar-gencarnya teknologi kayak kalau menurut kakak apakah media digital atau media sosial itu berpengaruh terhadap kehidupan politik saat ini? Untuk saat ini menurut saya ada dua tipe ya, antara berpengaruh dan tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu berkaitan dengan sosialisasi mengenai partai politik dan juga politik itu sendiri. Dan kalau jika tidak berpengaruhnya, menurut saya waktu saat capres gitu, nah sana kan nggak mungkin apa mereka menyampaikan gagasannya di media sosial. Paling seneng kalau saya pribadi itu langsung face to face sama masyarakat gitu. Nah, kita berbicara tentang pemilu nih, kan bentar lagi 2024. Gimana sih tanggapan kakak terhadap tanggapan ataupun harapan kakak terhadap pemilu yang akan datang? Oke. Jadi untuk tanggapan saya pribadi berkaitan dengan pemilu saat ini ya, dikarenakan saya nggak begitu update terkait dengan pemilu, ya saya kurang mengetahui. Tapi yang saya ketahui cuma ini dah, capres calon presiden itu kan udah ada beberapa yang udah ditentukan, dan harapan saya mungkin, dan bukan mungkin lagi, tapi harapan benar-benar saya calon presiden ini mirip dengan presiden sebelumnya gitu. Apakah lebih baik maupun tidak, itu kan tergantung nanti di atas. Nah, kita tuh seperti
yang tadi saya bilang, sekarang tuh lagi gencar-gencarnya ini di media sosial, berbagai platform yang ada seperti TikTok, kan itu dimanfaatkan banget lah orang seluruh kalangan masyarakat. Nah, menurut kakak sendiri, itu nggak kalau seorang kan calon pemimpin ataupun kader-kader dari berbagai partai politik itu melakukan kampanye di media sosial? Jadi menurut saya pribadi yang tadi kan sudah saya sampaikan tadi, ya antara dua tipe, yaitu antara bagus maupun tidak. Yang bagusnya itu berkait dengan sosialisasi, dan tidaknya yaitu udah nggak face to face. Jadi tidak, pemimpin itu nggak tahu permasalahan yang ada di wilayah itu, apa permasalahannya, apa konflik yang ada di wilayah tersebut. Maka dari itu saya pribadi kemungkinan jika hanya dilakukan di media sosial saja, mereka itu sekedar nyoblos saja gitu loh, sekedar nyoblos saja, nggak tahu visi misi. Biasanya kan orang rata-rata lihat dari kinerja, bukan visi misi. Kan visi misi kan menurut saya omong kosong lah. Kakaknya sibuk nggak? Oh enggak. Kita minta waktu kakak bentar, nggak apa-apa ya? Sebelumnya kenalin aku Risna sama teman-temanku. Kita tuh mau nanya tentang seputaran partisipasi politik mahasiswa gitu. Sebelumnya kakak beneran di SEB kan? Iya. Jadi sebelumnya nama kakak siapa? Oke, perkenalkan aku Ajeng dari Prodi Pendidikan Sosiologi semester 8. Jadi di sini kita mau nanya beberapa pertanyaan mengenai partisipasi politik ya kak. Jadi gini kakak, menurut kakak apakah kakak sendiri mengikuti politik di Indonesia? Kalau mengikuti yang banget tuh enggak sih, tapi pasti tahu update terbarunya tuh seperti apa politik di Indonesia. Terus kakak sendiri mengenal politik itu dari mana? Kalau aku mengikuti politik itu mulai dari masuk organisasi, karena definisi politik itu kan banyak ya, ada politik bisnis, ada politik kompromi, jadi aku mempelajari itu dari organisasi. Terus kalau menurut kakak sendiri, media digital itu kan memberi pengaruh besar terhadap kehidupan politik. Dan menurut kakak gimana pengaruhnya? Pengaruhnya cukup berpengaruh banget ya, apalagi untuk masyarakat di kalangan di generasi sudah tua juga sekarang main Facebook kayak gitu, main Twitter kayak gitu, jadi sangat mempengaruhi sekali. Jadi orang-orang itu gampang sekali kadang terkena hoax seperti itu, karena kecanggihan media digital yang membawa berita sampai ya dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia seperti itu. Jadi pengaruh digital itu menurutku gede banget untuk politik di Indonesia. Oke kak, ini kan bentar lagi kita bakal menuju 2024. Nah, dimana di bulan Februari itu kalau nggak salah di awal tahun kita akan ada pesta demokrasi. Nah, gimana tanggapan kakak terkait pemilu yang akan mendatang ini? Tanggapan itu ya pasti untuk tahun 2024 itu bakal meriah dan mungkin ketat untuk persaingannya, karena the power of media digital itu tadi sih kayaknya. Karena sekarang juga calonnya sebelum memasuki 2024 aja udah gencar-gencaran untuk kampanye di media digital seperti itu. Ya, tadi kan kakaknya juga dapat menyinggung nih tentang kampanye di media sosial gitu. Para calon atau kader-kader dari berbagai partai itu udah mulai menunjukkan dirinya di berbagai platform media sosial. Nah, menurut kakak itu untuk di saat ini etis nggak kita atau para calon itu ngelakuin kampanye di media sosial? Kalau menurut aku ya balik lagi sih ke peraturan yang dibuat sama pemerintah itu sendiri, apakah itu boleh dilakukan atau tidak. Tapi sebagai pandangan warga biasa gitu ya, menurutku etis-etis aja untuk melakukan kampanye di media digital, apalagi itu terbuka untuk umum. Maksudnya emang dibuka untuk semua orang, jadi pasti pemerintah juga bakalan memanfaatkan media tersebut untuk melakukan kampanye seperti itu.
Oke, terakhir nih Kak, nah kan sekarang ini kita tuh mungkin memandangnya para calon itu lebih ke pencitraan di media sosial itu. Menurut Kakak itu pencitraan nggak? Dan siapa sih sebenarnya sasaran mereka untuk melakukan hal-hal seperti itu di media sosial? Yang pertama sasarannya itu pastinya masyarakat kita. Menurutku semua orang yang melakukan atau mencalonkan diri sebagai pemimpin gitu pasti melakukan pencitraan. Nah, pastilah melakukan mengeluarkan program kerja yang akan dilakukan itu akan menarik gitu ke depannya. Tapi ketika sudah dipilih nanti pasti ada beberapa program kerja yang akan tidak terlaksana seperti itu. Sasarannya pasti masyarakat sih, terutama ibu-ibu, bapak-bapak itu pasti cepat dia kayak ya kemakan lah sama program kerja yang ditawarkan oleh pemerintah itu sendiri. Oke, segitu aja dari kita Kak. Sekali lagi sorry udah ganggu aktivitas Kakak. Thank you ya. Sama-sama.